Karena cinta tidak bisa diekspresikan hanya dengan kata-kata, dia harus dengan kata kerja, harus perilaku. Blue, ingat-ingat, kalau kamu ngerayu, ranggo cangkem tok, dengan bukti. Nomor satu cirinya adalah bagaimana mereka saling sayang satu sama lain. Mereka adalah satu kaum yang altruis satu sama lain. Nggak peduli kota, nggak perlu desanya, tapi mereka sayang satu sama lain. Terima kasih. Monggo langsung naik ke atas. Oke. Yo ada lagi nggak apa-apa, wes nggak apa-apa, pisan dari situ wes. Ya dari situ wes nggak apa-apa. Ya terima kasih. Monggo dimulai dari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan saya ini hanya untuk Mas Sabrang ya. Tapi untuk contoh insya Allah nanti jawabannya. Oh nggih lupa. Ngapunten, nama saya Muzayana, alamat Bakalan, Katerungan, Krian, RT 12, RW 2. Saya jelaskan sejelas-jelasnya alamatnya, barangkali nanti ada yang nah itu loh ya, katanya barangkali ada yang jomblo, katanya Mas Sabrang begitu. Iya saya pek mantu ndak guyon gini. Yang angkat tangan udah banyak loh itu. Langsung ya. Mboten guyon gini ya, untuk Mas Sabrang. Terus terang saya dari awal tadi itu sangat salut sekali dengan Mas Sabrang, sehingga saya ingin bertanya, bagaimana caranya atau bagaimana metode Cak Nun mendidik Mas Sabrang sehingga agamanya modern is okay, kemudian agama juga okay. Lah ini bagaimana ini? Buat contoh kita semua, terutama saya ini yang mak-mak punya anak masih muda juga, sehingga saya bisa mencontoh bagaimana caranya mendidik keluarga yang seperti ini, modern dapat, agama juga dapat. Itu buat contoh kita semua. Karena kalau kita lihat generasi yang sekarang ini, kalau anak ini merasa modern, biasanya itu agak jauh dari agama. Kalau saya perhatikan Mas Sabrang ini mau memulai apa saja bismillahirrahmanirrahim. Itu yang membuat saya sangat saya salut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anaknya ikut ke sini nggak, Bu? Oh enggak. Ora. Saya mewakili hati-hati jomblo gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi dari Desa Gagang, Keposari. Saya mau bertanya kepada Mas Sabrang. Jadi saya pernah menonton YouTube-nya Mas Sabrang. Jadi ketika itu Mas Sabrang itu pernah bilang begini. Sebenarnya mempelajari pelajaran apapun itu sangat mudah sekali, asalkan kita menemukan polanya. Nah, di sini saya mau bertanya, polanya itu seperti apa? Terus cara menemukan polanya itu seperti apa dan contohnya itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahendra, saya dari Bagong Prikondani. Saya mau bertanya tentang salah satu lagunya jenengan Mas Sabrang yang Lubang Hati itu, Mas. Itu kan ada di salah satu lirik kan, apakah itu cinta, apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati. Jadi pergulatan hati antara menggapai cinta atau menggapai cita-cita. Nah, itu pastikan jenengan tidak serta-merta menulis itu. Mungkin
sedikit bisa dijelaskan tentang salah satu makna lirik itu dan terus penyikapan jenengan dari pertanyaan dari lirik lagu itu bagaimana? Yang pertama, yang kedua mungkin kalau diberi kesempatan mau nyanyi bareng jenengan Mas. Tapi sembarang lagunya nggak harus lubang hati. Pun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jomblo yang mengaku langsung, tidak langsung ya. Monggo, lanjutan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ayun dari Singgalan. Yang mau saya tanyakan itu, sekarang ini kan zamannya itu zaman serba modern, gadget apa, jadi kita seserawungan itu kurang. Terus mindset kita terhadap sesuatu itu berkembang sesuai pemikiran kita, padahal sebenarnya itu mungkin tidak seperti itu. Itu cara mengubah mindset seperti itu bagaimana? Lalu kehidupan di desa itu memang guyub rukun, tapi kadang-kadang bahkan sering saya tahu karena saya juga hidup di desa, pada saya dulu orang Surabaya. Itu orang desa itu kebanyakan itu kalau mempunyai unek-unek itu bukan langsung ke yang tertuju, biasanya bulet dulu gitu. Lah untuk mengubah pola pikir seperti itu, karena saya itu sudah berusaha tapi masih kesulitan karena ya mungkin terbentur kebiasaan orang desa atau gimana. Tapi pada orang desa itu sebenarnya itu untuk katakanlah kebaikan itu lugunya dalam tanda kutip, kalau saya bilang itu enggak kesemuanya gitu. Lah untuk mengubah perwatakan dan mindset seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, nah di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani dari Wates Tanjung, Weringenanom, Gresik. Ini saya mau tanya tentang, karena memang sejak awal ini yang mau dibahas kayaknya tentang desa, tentang desa. Sebenarnya desa itu kalau kita kembalikan lagi ke dalam pola kehidupan dulu di zaman Rasul, yang asalnya Rasul itu dari Mekah menuju Madinah, dan Madinah yang awalnya bernama Yathrib kemudian diubah menjadi Madinah, atau dalam bahasa Arabnya Madinah itu kalau kita terjemahkan kota, Pak ya. Kalau tadi dibangga-banggakan kembali ke desa, apakah ini tidak melenceng dari perjalanan itu? Atau mungkin bagaimana nanti tanggapan dari Mas Abrang, seharusnya yang dilakukan itu bagaimana untuk mengubah desa itu menjadi yang lebih baik gitu. Mungkin hanya itu yang perlu saya tanyakan. Terus mungkin yang kedua nanti kalau memang diizinkan untuk selfie. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Samtabrani dari Bungah, Gresik. Gini Mas, ketika saya galau ya Mas, dan galau kan nggak harus tentang cinta. Ketika saya galau dan mendengarkan lagu-lagu Mas Abrang, pasti saya mengartikannya sesuai dengan keadaan asmara saya. Balik mana? Tetapi saat itu saya sering teringat bagaimana Mas Abrang mengartikan lagu-lagu Leto yang menghubungkannya dengan Sang Maha Kuasa gitu. Dan saya itu takut gitu Mas, ketika mengartikan lagu-lagu itu hanya sesuai dengan apa yang sedang melanda kehidupan saya. Terus bagaimana pendapat Mas Abrang tentang saya ataupun orang-orang lain yang mengartikan lagu-lagu Leto hanya
sesuai dengan asmara mereka. Terima kasih. Terima kasih. Kita kok gayeng nih, tambah gayeng tambah bengi. Ya langsung saja ke Mas Sabrang. Iya semua Mas Sabrang ini. Ngapunten iki. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Oke, berarti astagfirullahaladzim. Saya mulai. Udah bingung iki malan iki. Oke, bismillahirrahmanirrahim meneh wae. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya jawab satu demi satu. Metode Cak Nun dalam mendidik anak. Metode Cak Nun dalam mendidik anak. Pertama harus dihilangkan asumsi bahwa hasilnya baik, Bu. Cak Nun mendidik anak. Saya enggak baik-baik amat. Saya sangat yakin bahwa Cak Nun juga stres punya anak seperti saya. Saya ini banyak ngelawannya, banyak berdebatnya. Tapi dari kecil memang Cak Nun tidak pernah memerintahkan saya, tidak pernah memaksa saya, tapi selalu mengajak diskusi. Ajarannya sederhana kok. Dia selalu mengatakan, jangan bodoh, gitu aja. Jangan bodoh itu artinya apa? Itu yang bikin saya kesel. Karena semua bisa dianggap bodoh sama bapak saya. Nek salah bodoh kowe. Ngono sih opo wae iso salah. Ya sama 2 tambah 3. Bahkan kita bisa menangkap ilmu yang lebih dari pola itu. Begini, 2 mangga tambah 3 belimbing jadinya berapa? Hah? 5 buah. Dia enggak ikut 5 belimbing atau 5 mangga. Kamu harus menemukan konsep yang mengawinkan 2 itu di atasnya. Jadi 2 mangga tambah 3 belimbing jadi 5 buah. Nah kan kita belajar dari pola itu, kita mendapatkan ilmu lebih nih, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan karena pola itu kita bisa menjawab hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Anda pernah mendapat pertanyaan dalam hidup Anda 2 mangga tambah 3 belimbing? Enggak pernah toh? Sopo sing kok berguru pekok takon ngono kuwi? Kan gak ono toh. Tapi karena Anda paham pola, jadi bisa menjawab hal itu. Jadi pola itu bisa dipakai di mana-mana. Walaupun dengan subjek yang baru. 2 jomblo tambah 3 jomblo sama ngenes. Enggak apa-apa. Kalau temen, ini matematika kebahagiaan. Kalau bahagia dibagi, bahagianya nambah. Kalau penderitaan dibagi, penderitaannya berkurang. Jadi jomblo punya klub jomblo sendiri untuk mengurangi penderitaanmu. Ya, rapopo, santai, blo, enak banget. Ngono apa jenenge emblem jomblo senior, sudah 16 tahun jomblo. Allah mesake. Halo Nes, ngenes. Aku ndelok Rono terus akeh sing jomblo bagi arek-arek ngono iki. Oke. Menjawab mboten Mas? Apa? Pola. Karena itu pola matematika itu yang paling gampang sebagai contoh. Padahal kalau hidup gini, salah satu contoh misalnya. Apalagi ya yang enggak pakai matematika. Anda kalau ke belakang ke toilet, sedang pengen buang air besar, Anda pernah mikir gravitasi enggak? Enggak pernah berpikir gravitasi ya? Enggak pernah sama sekali. Padahal kepercayaan kepada gravitasi itu adalah syarat utama ke toilet. Kalau Anda enggak percaya gravitasi, takut pasti ke toilet. Jangan-jangan nanti enggak jatuh ke bawah. Jangan-jangan mental ke atas kena muka saya, kan gitu kalau enggak percaya sama gravitasi. Pola itu menunjukkan bahwa dalam hidup kita sebenarnya kita punya kepercayaan yang kita tidak sadari, padahal itu sangat penting. Jadi kemudian kita bisa merefleksi hal-hal yang lain dari situ. Misalnya saya kasih contoh, di sini setiap hari pada mandi semua. Kalau mandi sabunan atau enggak? Sabunan ya. Yang pertama disabuni apanya? Jomblo rasa jawab, aku paham apa yang tak sabuni pertama apa. Ini yang enggak jomblo. Yang pertama disabuni apanya kalau mandi? Tangan, apalagi? Hah? Mukanya, ada lagi? Awake.
gayamu awake. Tapi apa oke, awake, tangannya, mukanya. Kenapa? Pernah menjawab nggak? Kenapa kok tangannya duluan? Nggak pernah atau memikir karena kebiasaan setiap hari seperti itu. Nah, hal-hal itu kalau kita bisa melihat itu, oh ternyata banyak hal dalam hidup saya dilakukan bukan karena kesadaran, cuman karena kebiasaan atau adopsi sekitar dan seterusnya. Jadi kita belum membentuk diri kita secara sadar sebenarnya. Kita hanyalah anak dari peradaban, tok, kan gitu. Nah, itu pola-pola seperti itu bisa membuat meningkatkan kesadaran diri, sehingga kita bisa melihat sesuatu segala hal sebagai kita yang sebenarnya. Lebih jauhnya seperti itulah. Banyak pola-pola yang bisa kita tangkap. Oke. Lirik lubang di hati. Apakah itu cinta? Apakah itu cita? Aduh, ini agak pelajaran sejarah nggak apa-apa ya, karena kita di desa. Itu ada 3. Apakah itu cinta atau apakah itu cita? Apakah itu cinta? Yang terakhir sendiri, apakah itu cipta? Jadi ada cinta, ada cita, dan ada cipta. Pertama, cinta itu apa? Angel lagi, cinta itu rasa. Ini kalau saya menjelaskan panjang lebar, tapi disimpan dulu untuk bahan bahasan. Saya pakai 1 kalimat aja. Kalau benda butuh ruang untuk berada, kata kerja, perilaku, butuh cinta untuk menjadi. Mumet rapopo. Nanti biar dibahas nanti. Karena cinta tidak bisa diekspresikan hanya dengan kata-kata, dia harus dengan kata kerja, harus perilaku. Belum, ingat-ingat. Kalau kamu ngerayu, ranggo cangkem tok. Dengan bukti. Ngeterke buah, ngeterke bapake, ngeterke ibune, ngedusi, orang ngedusi. Maksudnya maksud ngedusi sapine misalnya gitu. Aja ngedusi ibune, nah ngono iku. Tapi intinya bahwa cinta itu dari yang membuat Anda berlaku, Anda berbuat ngapa-ngapain itu pasti cinta. Anda cebok itu karena cinta sama pantat Anda, tanpa Anda sadari. Kalau nggak cinta nggak mau cebok pasti. Ngapain? Kan gitu toh. Yora, semua kata kerja, semua pekerjaan yang kamu lakukan itu dasarnya cinta. Cuman masalahnya kamu sadari atau tidak disadari. Karena tanpa cinta orang tidak mau melakukan apa-apa. Bahkan gravitasi itu membuat semuanya menjadi satu kan, semua jatuh ke tanah toh. Bahkan gravitasi itu adalah ekspresi cinta, karena semua cinta ingin menyatukan dan gravitasi pun ingin menyatukan. Ngaten nggih. Itu cinta. Terus kemudian cita. Cita itu apa toh? Kita sering ngomong cita-citamu apa, cita-citamu apa, tapi kita tidak pernah menggali arti kata cita. Cita sebenarnya, bukan hanya cita, cita pakai tajwid. Cita, artinya apa cita? Hah? Gini, ini rada pelajaran nggak apa-apa ya. Akal itu namanya buddhi. Buddhi itu namanya akal. Akal tidak bisa berdiri sendiri, dia harus ada ingatan. Ingatan itu namanya manas. Manas, buddhi. Manas, di bawah manas, ingatan tidak akan berkumpul kalau tidak ada identitas, kalau tidak ada diri. Diri namanya ahankara di bawah. Ada buddhi, ada manas, ada ahankara. Di bawahnya lagi yang namanya citta. Citta adalah intelektual kepandaian yang tidak butuh identitas, tidak butuh ingatan, tidak butuh akal. Dia adalah kepandaian ilahi. Dia adalah intelektual ilahi, itu namanya citta. Jadi kita tidak hanya pandai, pandai tidak cukup. Pandai, tapi harus citta. Tidak ada saya, tidak ada ingatan saya, tidak ada akal saya, yang ada hanya kepandaian Tuhan. Citta. Jadi ngomong cita, orang tua dulu kita sebenarnya itu sangat dalam artinya ketika ngomong cita. Tidak hanya urusan mimpi. Kalau kita ngomong cita-cita kan mimpimu jadi apa, Dik? Sebenarnya kan gitu ngomongnya. Tapi sebenarnya cita itu adalah kepandaian ilahi. Kepandaian tak terbatas dari ilahi. Orang yang mencapai cita adalah orang yang sudah tidak ada dirinya, yang ada hanya ilahinya. Gitu. Cipta adalah pencipta. Jadi mana yang dipilih? Apakah cinta, apakah cita, ataukah cipta, ataukah pencipta? Itu sebenarnya juga lagu jebakan. Karena tidak harus memilih. Dalam hidupmu kamu boleh punya cinta yang disertai dipahami dengan cita untuk menuju sang pencipta yang akan mengisi lubang di dalam hati.
Berikutnya. Medsos dan pengaruhnya di penduduk desa dan penduduk desa yang sering. Oh, bagaimana merubah mindset? Bu, nomor satu pertama, mohon maaf, saya tidak pernah setuju yang namanya merubah mindset. Karena kita merubah mindset diri kita sendiri aja susah setengah mati, apalagi merubah mindset orang lain. Kalau mau rubah mindset orang lain, Nabi aja tidak bisa melakukan. Kalau Nabi bisa merubah mindset orang lain, kabeh Mekah wis Islam, selesai. Jadi setiap orang punya independensinya berhubungan dengan Tuhan. Dia punya hak hubungan pribadinya dengan Tuhan. Bahwa menyenangkan, tidak menyenangkan pasti ada dalam kumpulan masyarakat. Jadi menurut saya tujuan merubah mindset orang lain itu sangat berbahaya. Menurut saya, kenapa? Karena kita tidak bisa memastikan itu yang paling baik. Kalau kita ngomong yang paling baik adalah seperti saya, itu mengandung kesombongan berarti. Siapa tahu saya yang salah, siapa tahu dia yang benar juga. Tapi urusan mindset itu kan nomor 2, yang penting bagaimana berhubungan satu sama lain dalam sebuah komunitas. Neng dapur, orang punya sendiri-sendiri. Yang penting penyajiannya pada masyarakat seperti apa. Saya paham bahwa rasan-rasan ngomong di belakang itu sangat tidak enak. Orang enak, grenengan, ngerasani, tapi nggak ngomong langsung, itu nggak enak. Tapi jangan lupa juga itu lahir dari peradaban yang panjang. Saya nggak ngomong itu benar, tapi saya nggak berani ngomong juga bahwa itu salah. Itu adalah sebuah cara yang menghasilkan masyarakat seperti ini sekarang. Ada juga masyarakat yang terbuka, nggak pakai gemrenengan. Itu juga menghasilkan sebuah masyarakat tertentu. Jadi tidak ada benar salah, cuman ada konsekuensi terhadap sikap. Jadi usulan saya, menurut saya, kalau mau bagaimana mensikapi seperti itu, jadilah potensi terbaik dari dirimu. Kalau menurut Anda yang benar adalah ngomong apa adanya, jadilah orang tersebut. Karena kemudian kalau Anda dirindukan oleh masyarakat, disenangi oleh masyarakat, dianggap dipercaya oleh masyarakat, otomatis akan terinspirasi masyarakat seperti itu. Jadi prosesnya bukan saya memaksamu untuk merubah pikiran, tapi saya membangun diri saya. Kalau ada yang lebih menginspirasi orang lain, ya saya nggak sakit hati, karena mungkin itu yang terbaik buat masyarakat. Tapi kita tahu Tuhan membuat kita seperti ini, dan kita mencapai potensi maksimal kita. Gitu aja sih menurut saya, Bu. Saya nggak berani ngomong bagaimana merubah mindset orang lain. Guru ini ngajari muridnya ora ono kok. Tidak ada pernah ceritanya guru ngajari murid. Yang ada, guru memberi kesempatan murid untuk belajar. Kalau guru ngajari murid, muridnya mesti pinter kabeh. Karena prosesnya sama, satu guru 40 murid misalnya. Tapi yang terjadi kan beda nih. Ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang pandai sok. Ya, macam-macam lah. Nah, enak aku ngomong ya, orang guyang-guyung belum. Apa namanya? Jadi yang terjadi adalah guru mengajarkan itu membuka kesempatan si murid untuk belajar. Yang mau mengambil kesempatan itu menjadi pandai, yang tidak mau mengambil kesempatan itu jadi tidak mendapatkan ilmunya. Jadi menurut saya proses satu manusia dengan yang manusia yang lain bukanlah saling memaksakan pemahaman, tapi membuktikan bahwa dirimu adalah yang paling dicintai oleh masyarakat, sehingga masyarakat terinspirasi oleh keberadaan kita. Jadilah inspirasi, jangan jadi diktator. Janganlah jadi pemaksa, tapi jadi inspirator. Itu harapan saya. Dan menurut saya Indonesia ributnya karena itu. Yang satu ngerasa paling benar, yang lain mesti salah. Yang satu benar, yang lain mesti salah. Yang satu benar, yang lain mesti salah. Karena yang diyakini orang itu pasti benar. Tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sengaja melakukan hal yang salah, nggak ada. Mesti menurut dia itu yang paling benar, makanya dia melakukan. Walaupun pengalamannya beda, itu ilmunya beda, pemahamannya beda, sehingga membuat orang itu punya kebenarannya sendiri-sendiri. Mana yang paling benar? Nanti Tuhan yang menilai, karena sesama siswa tidak bisa mengisi rapot teman. Kita kan siswa-siswa semua ini. Kita yang punya ngisi rapot Gusti Allah. Jadi kalau Anda dikangeni sama masyarakat, berarti Anda bermanfaat untuk masyarakat. Kalau Anda tidak dikangeni masyarakat, berarti memang kita harus berubah. Karena nomor satu merubah diri. Luar itu otomatis. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, berikutnya.
Ini pertanyaan yang tajam ini. Ini kembali ke desa, padahal Madinah saja disebut kota. Tolong bedakan makna sama simbol dari makna. Kata-kata hanyalah simbol dari makna. Mungkin konsep kota tidak seperti yang kita bayangkan kota. Jangan lupa, kata-kata itu berubah makna loh. Sepanjang peradaban kata-kata itu bisa berubah makna. Kan gitu. Kita harus mendefinisikan kota saat itu seperti apa untuk bisa kita kongruen, untuk bisa kita bandingkan dengan kota yang sekarang. Tapi kalau melihat baunya sederhana kok. Anda pernah dengar konsep yang namanya altruisme. Saya pelajaran sedikit yo. Saya membuka kesempatan belajar. Yang mau belajar monggo, yang enggak ya enggak apa-apa. Altruis adalah sifat manusia yang mau memberikan yang dia miliki untuk orang lain. Memberikan waktu, memberikan harta, memberikan perhatian, memberikan cinta, terserah yang dia miliki untuk orang lain. Di alam memberikan, kita pasti altruis kepada saudara-saudara kita. Nek karo sedulur sayang, nek karo tonggorung tentu. Kan gitu. Kalau ada makanan sepiring, kamu rela memberikan sama anakmu atau saudaramu, tapi kalau tonggo nanti dulu. Kan gitu. Di alam memberikan sifat dasar kita altruis pada saudara. Agama mengajak kita altruis pada kaum lebih lebar. Kalau kamu sayang enggak sama saudaramu tok, sama orang sekaummu. Dan lebih lebar lagi sesama umat manusia kamu sayang. Kan konsep dasarnya itu. Dan Anda lihat, kalau Anda melihat melihat Madinah, nomor satu cirinya adalah bagaimana mereka saling sayang satu sama lain. Mereka adalah satu kaum yang altruis satu sama lain. Enggak peduli kota, enggak perlu desanya, tapi mereka sayang satu sama lain. Kalau kamu sakit, aku ikut merasa sakit. Belum, tak ceritanya, aku adalah ibumu. Itu adalah sifat altruis itu tadi. Kalau satu desa merasa bahwa kita adalah satu desa, yang satu sakit, lainnya ikut sakit, itu adalah seperti Madinah. Entah sebutannya kota, entah sebutannya desa, tapi menjadi satu entitas organisme yang disebut Watesari. Kan gitu. Ngoten nggih. Itu jawaban saya. Takut menerjemahkan Leto sesuai dengan istilahmu mau? Kondisi asmara, pergolakan asmaramu yang seperti badai mendera. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa sama sekali. Anda mau, ya Allah Mas, lagu Sandaran Hati itu diterjemahkan lagu Manten Anyar loh Mas. Anda pernah dengar? Teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Itu ada yang mengartikan bahwa itu sama Tuhan. Teringat, ku teringat, pada janjimu Tuhan, aku terikat. Hanya sekejap aku hidup, tapi ku lakukan sepenuh hati. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Wah, gue wis religius banget ya. Ono sing menerjemahkan itu sebagai Manten Anyar. Piye Manten Anyar? Ketika siang hari, teringat, ku teringat, pada janjimu ku terikat. Terikat apa? Surat nikah. Oh, ono. Terus malam pertamanya, hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Ngono nerjemahkeun bisa. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati jarene. Sing lagu kepada ilahi kemudian mengdak lagu malam pertama iki rumah sama. Dan saya sama sekali tidak masalah dan saya bahagia dengan itu, Mas. Kenapa? Karena berhubungan dengan Tuhan, melihat tajalli Tuhan tidak harus dengan cara saya. Anda melihat Tuhan pada cintamu kepada kekasihmu, kuwi mungkin delok Gusti Allah padha wae. Kalau urusannya melihat, kasihan yang buta. Kalau urusannya mendengar, kasihan yang tuli. Semua orang punya caranya sendiri menyentuh Tuhan. Bisa langsung ke Tuhan, bisa langsung lewat ciptaannya. Macam-macam. Monggo, monggo. Jadi harapan saya begini. Kalau request Anda adalah lagu-lagu Leto menemani dalam prahara kehidupan percintaan Anda, saya merasa terhormat lagunya bisa menemani. Tapi harapan saya itu juga bisa menemani perjalanan Anda menemukan jodohmu. Tanggung rayu. Aku oleh karo Mas Noe ngerayu kowe nggo lagu iki lho. Ora apa-apa. Lak dianggap ngapusi paling kowe. Gitu Mas ya. Lagu itu bukan milik saya. Ketika lagu itu didengarkan masyarakat, ketika lagu didengarkan orang lain, itu jadi milik kita bersama. Apa gunanya lagu menjadi milik saya? Lagu menjadi milik kita bersama dan semoga bisa menemani semua perjalanan Anda. Matur nuwun. Sampun nggih?
Sampun nggih, matur nuwun. Oh, gue nyanyi dhisik ya. Oh, harus nyanyi duet misalnya. Walaupun tidak ada duitnya, duet nggak apa-apa. Lubang di hati. Monggo kalau mau kembali monggo. Kalau kembali monggo. Oh, foto dulu. Saya nggak bawa foto, Ibu. HP.